بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون الله ما شاء الله. Alhamdulillah ayah bunda ya. Sudah mau memasuki ayat ke-50 ayah bunda, alhamdulillah. Wa makaru makran wa makarna makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية
بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون الله ما شاء الله. Alhamdulillah. Ayah bunda, ini yang hadir pada orang mana aja nih yang hadir pada live-nya? Ayah bunda asalnya dari mana saja? Coba ditulis di kolom komentar dong. Asalnya dari daerah mana saja? Coba kita absen dulu. 1, 2, 3. Ayo silahkan. Ada yang dari Madura, dari Tasik, Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan. Ada yang dari Bone, Kediri Kota, Bandung, Malang, Riau, Jawa Timur, Riyadh. Masya Allah dari Riyadh ya. Malaysia, Jombang, Cikampek, Malaysia. Dari Jogja, Ustadz Sidoarjo, Aceh, Padang, Maluku Utara, Cijerah, Bandung, Cilebut, Batu Pahat, Johor, Medan, Cimindi hadir. Kopo dari Kopo ya. Jakarta, Medan, Pekalongan, Kedah, Malaysia, Aceh, Singapura, Gresik, Masya Allah. Ayo. Medan, Sidoarjo, Palembang, Selangor, Semarang, Kuala Lumpur, Marga Asih, Bandung, Jaksel. Alhamdulillah. Insya Allah pada jauh-jauh ya. Cisaranten hadir Ustadz Hehe. Ini siapa yang dari Cisaranten? Majalengka, Palembang. Alhamdulillah pada jauh-jauh. Ayo, yang belum absen asal daerahnya diabsen dulu ya di kolom komentar. Wa anjayna alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ada yang dari Cikampek juga ya. Cikampek itu Karawang ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang dari Nganjuk, Tasikmalaya ya. Selamat datang Bapak Adi, Masya Allah. Ada yang dari Tangerang juga, Alhamdulillah. Wa nutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahisha al-fahishata wa antum tubsirun. Allah Masya Allah. Masya Allah, terima kasih ya Ayah Adi, Masya Allah. Mudah-mudahan rezekinya lancar terus, Alhamdulillah. Banyak rezeki pada siang hari ini ya. Ayo silahkan yang mau give, boleh silahkan ya. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan rezeki kita semuanya dilancarkan terus oleh Allah, di-unlimitedkan terus oleh Allah ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan barokah rezekinya. Innakum lata'tuna rijala syahwah Allah syahwatan min dunin nisa. Insyaallah. Alhamdulillah ya, banyak rezeki. Bal antum qaumun tajhalun. Allah ya
Alhamdulillah sudah sampai ayat 55 ternyata ya surat An-Naml-nya. Insyaallah alhamdulillah. Ayo ayah bunda semuanya yang belum follow ya, barangkali ada yang belum follow, ayah bunda silahkan di follow terlebih dahulu. Oke, berikan waktu untuk follow silahkan. Nah, yang tunjuk di atas ada yang warna merah bertulisan ikuti. Ayah bunda tinggal diklik aja silahkan. Ya, ayo silahkan tinggal diklik aja yang warna merahnya. Insyaallah. Terima kasih Bunda Elin, masya Allah. Alhamdulillah ya. Banyak rezeki malam pada siang hari ini. Yuk ayah bunda jangan lupa di follow, masya Allah. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu. Insyaallah, terima kasih orang-orang baik ya. Insyaallah mudah-mudahan rezekinya lancar terus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Illa an qalu akhriju salah ya, ada yang salah. Insyaallah kita ulang. Illa an qalu akhriju Allah. Jangan lupa dibantu tap-tap layarnya ayah bunda. Iya silahkan, masya Allah. Ala nutim min qaryatikum. Nah, jikalau kita bertemu dengan waqaf la seperti ini ya, kalau misalkan emang benar-benar darurat gak ada napas lagi, boleh silahkan di waqaf di sini. Kalau misalkan enggak masih ada napasnya, ayah bunda masih kuat, dilanjutkan saja. Karena ini adalah waqaf darurat ya. Insyaallah. Ala nutim min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Allah fa'anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu qaddarnaha minal ghabirin wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul munzarin qulil hamdulillah qulil hamdulillah. Masyaallah, alhamdulillah. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi Allah wa salamun ala ibadihi
اصطفى الله خير أما يشركون الله ما شاء الله. Insyaallah ayah bunda ya, sudah ganti juz ternyata. Yang tadinya juz 19 sekarang pindah ke juz 20. Alhamdulillah ayah bunda. Boleh semuanya kita baca tahmid yuk bareng-bareng di kolom komentar. Ayo di kolom komentar diucapkan alhamdulillah, ayo diketik alhamdulillah di kolom komentar ayah bunda. 1, 2, 3, ayo diketik alhamdulillah. Kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita semua sehingga bisa berkumpul pada siang hari ini ngaji bareng-bareng di sini ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau bisa alhamdulillahnya sampai kali 500 ya. Silahkan. Kita ucapkan sebanyak-banyaknya. Amman khalaqas samawati wal ard. Allah wal arda wa anzala lakum minas sama minas samaa'i ma'an fa'ambatna bihi hadaiq dzata bahjah. Allah, Masya Allah. Izin minum dulu ya. Sudah kerasa agak serak sedikit ini, Masya Allah. Ma kana lakum an tumbitu syajaraha ailahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Allah Masya Allah. Alhamdulillah, detik-detik mau 500 ayah bunda, mau kali 500. Ayo silahkan sebentar lagi. Insya Allah cepat banget ayah bunda ya. Amman ja'alal arda qararan wa ja'ala khilalaha وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين
البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه الله إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون الله يا Allah. Insyaallah tabarakallah. Alhamdulillah ayah bunda sudah sampai ke ayat 63. Ayah bunda, gimana kalau misalkan kita sekarang pindah ke metode kajian tajwid ayah bunda? Setuju atau tidak kalau misalkan kita pindah ke kajian tajwid? Ayo, kalau misalkan ayah bunda setuju, boleh di komen setuju, silahkan. Ayo di komen setuju kalau misalkan ayah bunda setuju kita ganti ke kajian metode kajian tajwid. Alhamdulillah banyak yang setuju ya. Setuju. Insyaallah. Oke, kita mulai kajian tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda yang sudah komen setuju boleh di komen bismillah lagi. Silahkan ya. Boleh di komen bismillah lagi. Sebelumnya ayah bunda yang belum follow akunnya silahkan di follow terlebih dahulu ya. Yang A tunjuk di atas ada yang warna merah bertulisan ikuti ya. Nah yang warna merahnya tinggal diklik aja. Silahkan tinggal diklik aja yang warna merah di atas ini. Oke, silahkan. Oke, kita mulai kajian tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Amman yabda'ul khalqa summa yu'iduh. Nah, di sini kita bertemu dengan mim yang bertasydid ayah bunda. Ya,
kita bertemu dengan mim yang bertasydid. Nah, ada yang tahu ayah bunda ini hukumnya apa? Mim bertasydid itu hukumnya apa? Kalau misalkan ada yang tahu, boleh ditulis di kolom komentar. Saya hitung 1 sampai 3, ayah bunda langsung jawab ya. Yang tahu. 1, 2, 3. Ayo ditulis di kolom komentar hukum tajwidnya apa? Mim bertasydid itu hukum tajwidnya apa? Ayo. Nanti jawaban yang paling cepat dan tepat saya sematkan, oke? 1, 2, 3, ayo dijawab di kolom komentar. Saya hitung 1 sampai 5, ayah bunda jawabannya saya tutup di hitungan kelima ya. 1, 2, 3, 4, ayo satu lagi. 4,5, 4,5, 5. Pas banget. Oke, kita cari jawabannya habis ya. Jawabannya sudah ditutup. Kita cari jawaban yang paling cepat dan tepat. Nah, jawaban yang paling cepat dan tepat dimenangkan oleh Bunda Gunnah. Bunda Jumriani ya, Masya Allah. Betul sekali. Hukumnya adalah gunnah. Masya Allah. Ayah bunda semuanya sudah pada betul ya. Kita berikan apresiasi, tepuk tangan. Betul sekali, alhamdulillah ayah bunda. Yang jawab gunnah itu semuanya betul. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan gunnah, ayah bunda perlu tahu ya, bahwasannya gunnah itu mempunyai huruf 2 ya. Mempunyai huruf 2. Dari huruf hijaiyah yang 28, gunnah itu mempunyai huruf 2. Yang pertama nun dan yang kedua mim. Ya. Tapi dengan syarat harus bertasydid mim atau nunnya. Nah, ini contohnya. Mim ini bertasydid, makanya ini disebut dengan gunnah. Nah, nun, karena nun ini sukun, gak ada tasdidnya juga, maka ini gak bisa disebut kategori gunnah. Gak bisa, gak masuk ini. Seperti itu ayah bunda. Ya, kenapa huruf gunnah cuma ada 2? Karena wa gunna mima summa nuna syuddida wasani kulla harfa gunnatin bada. Nah, jadi intinya huruf gunnah itu ada 2 semuanya. Mim dan nun dan mim. Tapi dengan syarat syuddida. Ya, wa gunna mima summa nuna syuddida. Syuddida itu harus ditasydidkan. Kalau misalkan enggak ada tasydidnya, maka itu enggak termasuk ke dalam kategori hukum gunnah. Seperti itu ayah bunda. Nah, di sini kita diberi kode warna apa ini? Warna pink ya. Pink atau merah ini. Diberi kode warna pink, di sini juga ada GH. GH itu di sini singkatan ayah bunda ya, tapi singkatannya bukan gua hero ya. GH itu singkatan daripada gunnah. Gitu. Nah, di sini juga ada dikasih kode DE. DE itu apa? Ya. Bukan singkatan dari apa-apa, ini DE ini adalah dengung. Ya. Disingkat jadi D. Dengung itu apa? Dengung itu adalah suara kita dimasukkan ke dalam rongga hidung. Seperti ini contohnya. Tuh kan, suaranya masuk ke dalam rongga hidung. Nah, gitu. Itu namanya dengung. Lalu di sini ada angka 2. Nah, ini dibacanya harus dibaca 2 harokat, menandakan bahwasannya gunnah itu dibaca 2 harokat atau 2 ketukan. Harokat itu diambil dari bahasa Arab ya, yang artinya itu sebenarnya gerakan. Cuman kalau dispesifikasikan lagi ke ilmu tajwid itu ya bukan lagi gerakan tapi ketukan. 2 ketukan. 1 2. 2 ketukan ya. 1 2. 1 2 gitu. Kita coba. Am 1 2 ma. Seperti itu ayah bunda. 1 2 ma. Nah, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan gunnah.
Jadi kesimpulannya daripada gunnah itu adalah hurufnya gunnah itu mempunyai dua, yaitu mim dan nun, tapi dengan syarat harus bertasdid. Dibacanya dibaca dua harokat, didengungkan. Dengung itu adalah suara kita dimasukkan ke dalam rongga hidung. Seperti itu ayah bunda. Simpel kan tentang gunnah. Kalau misalkan sudah paham ayah bunda, boleh diketik angka 1, silahkan. 1, 2, 3. Yang sudah paham boleh diketik angka 1. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan paham semuanya, InsyaAllah. Coba diketik angka 1 yang sudah paham. Masya Allah, banyak banget ya yang komen angka 1, berarti sudah pada paham. Ayah bunda semuanya pinter yang ada di sini. Alhamdulillah. Izin minum dulu sebentar ayah, silahkan. Yang sudah paham boleh diketik angka 1. Masya Allah. Oke, banyak yang ketik angka 1. Alhamdulillah, berarti sudah pada faham ayah bunda. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi ya ke hukum tajwid yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi. Amman yabda'ul khalqa summa yu'iduh wa man yarzuqukum minas samai wal ard. Gimana ayah bunda? Kalau ngaji tajwid sama AA itu mudah atau tidak ayah bunda? Coba AA mau lihat dulu testimoni dari ayah bunda semuanya. Kalau misalkan mudah, boleh ditulis mudah, silahkan. Kalau misalkan mudah, boleh ditulis mudah, silahkan. Alhamdulillah, semoga lancar membaca huruf Al-Quran. Masya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Ustadz, ini eyangnya si Pak yang ikut ngaji bareng Ustadz. Masya Allah, iya silahkan. Masya Allah, Alhamdulillah mudah ya. Halaman berapa? Di halaman 383 ayah bunda. Halaman 383 ya. Kalau Al-Qurannya sama, boleh dibuka di halaman 383. Alhamdulillah, pada mudah-mudah. Ternyata ayah bunda cocok ya. Cocok enggak ngaji sama saya ayah bunda? Walaupun saya ya di sini ayah bunda semuanya umurnya pada di atas saya, masya Allah ya. Walaupun saya di bawah ayah bunda, tapi ayah bunda semuanya di sini, masya Allah pinter-pinter ayah bunda. Gimana, cocok enggak ayah bunda? Kalau misalkan cocok, ayah bunda di komen cocok di kolom komentar, silahkan. Ailahum ma'allah. Alhamdulillah Pak Ustadz, cocok Pak Ustadz yang ganteng dan baik hati, masya Allah. Tahu aja bunda saya ganteng. Ustadz, cocok Ustadz, masya Allah. Alhamdulillah ya. Kalau misalkan pada cocok mah, kita lanjut lagi ke ayat berikutnya. Lanjut lagi atau tidak ayah bunda ngaji tajwidnya? Kalau misalkan mau lanjut, boleh di komen lanjut, silahkan. Tweet, aduh. Ustadz seumuran anak bunda, masya Allah. Anaknya cewek apa cowok ayah bunda? Kalau misalkan cewek boleh nih. Saya jomblo ya, belum menikah. Alhamdulillah. Enggak, ini bukan promosi, maaf, ini bercanda ya. Maaf, ini lagi gangguan jadi muter-muter terus, jadi gak bisa ngikuti, masya Allah. Kenapa ya? Lanjut. Oke, kita lanjut lagi ke tajwid yang kedua. Ailahum ma'allah. Nah, di sini kita bertemu dengan tanwin ayah bunda, ya.
kita bertemu dengan tanwin. Setiap kita bertemu dengan tanwin, ya, huruf yang bertanwin ataupun nun mati, maka dipastikan bakalan ada hukum tajwid yang 4. Ya, sekali lagi, jikalau kita bertemu dengan huruf yang bertanwin seperti ini ataupun nun mati, nah seperti ini nun mati ya, nun mati ini tanwin, sama satu produk ini Bunda. Ya, sekali lagi, jikalau kita bertemu dengan huruf yang bertanwin ataupun nun mati, maka dipastikan bakalan ada hukum tajwid yang 4. Ya. Yang pertama ada idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang terakhir ada ikhfa. Itu hukum nun mati dan tanwin. Lin nuni in taskun walid tanwini arba'u ahkamin. 4 hukumnya. Semuanya ada 4. Arba'u ahkamin fakhud tabyini. Nah, gimana cara mengetahuinya? Apakah ini termasuk ke dalam hukum tajwid idhar, idgham, iqlab atau ikhfa? Kita cari tahu sekarang. Kita teliti ya, kita analisis tentang hukum ini. Nah, kita lihat dulu setelah huruf H-nya ya, huruf tanwinnya, huruf yang bertanwinnya ini huruf apa setelahnya? Nah, dikarenakan kita di sini kebetulan setelah huruf yang bertanwinnya adalah huruf mim, maka ini dipastikan hukum tajwidnya adalah idgham bi gunnah. Nah, itu ayah bunda ya. Jadi hukumnya adalah hukum idgham bi gunnah. Kita masuk ke dalam penjelasannya. Nah, perlu diketahui ayah bunda bahwasannya huruf idgham itu semuanya cuman ada 6 ayah bunda. Satu kali lagi, huruf idgham itu semuanya di alam dunia ini cuman ada 6. Ya. Yang dikumpulkan pada lafaz yarmaluna. Yang dikumpulkan pada lafaz yarmaluna. Ya, ra, mim, lam, wawu, dan nun. Nah, itu yang 6 termasuk ke dalam huruf-huruf dari idgham. Ya, huruf daripada idgham. Nah, ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. Nah, ini kebetulan kita mim. Ya, ra, mim. Nah, ada kan mim. Nah, ini tanwin berhadapan dengan huruf mim, berarti hurufnya hukumnya idgham. Nah, di sini kita diberi kode warna merah atau pink ini ya. Diberi kode warna pink. Nah, di sini juga ada IG. Ya, ada IG. IG itu singkatan ayah bunda dari idgham. Ya, idgham. Lalu di sini ada DE. DE itu apa? Singkatan sama dengan yang tadi ini. Ya, DE itu adalah dengung. Jadi suara kita dimasukkan ke dalam rongga hidung sama. Ailahum hum. Nah, seperti itu. Hum. Nah, gitu ya, didengungkan, dibacanya selama 2 harokat panjangnya. 2 ketukan, panjangkan sama seperti gunnah tadi. Ailahum hum ma'allah. Hum ma'allah. Nah, seperti itu dibaca panjang ya. Nah, berarti masuknya ke dalam idgham bi gunnah. Nah, tadi kan kita udah menjelaskan tentang keseluruhan idgham. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembagian idgham. Nah, idgham semuanya terbagi ke dalam 2 bagian ayah bunda. Terbagi 2 bagian. Yang pertama ada idgham bi gunnah, dan yang kedua ada idgham bila gunnah. Nah, yang pertama ada idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah mempunyai 4 huruf dari 6 tadi. Ya, berarti 6 dikurang 4 jadi sisa 2. Nah, idgham bi gunnah mempunyai 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, waw. Ya,
nun mim waw yanmu. Kan tadi yarmaluna itu 6. Ya, dikarenakan idgham bi gunnah mempunyai 4 yaitu yanmu ya nun mim waw. Nah, berarti sisa 2 lagi. Ya. Nah, yang 2 yaitu lam sama ro itu masuknya ke dalam hukum tajwid huruf-huruf daripada idgham bila gunnah. Ya. Yang idgham bi gunnah mempunyai 4 yaitu ya nun mim waw, yang idgham bila gunnah mempunyai sisanya yaitu 2 yaitu lam sama ro. Dikarenakan ini setelah huruf yang bertanwinnya adalah huruf mim dan mim itu termasuk ke dalam huruf daripada idgham bi gunnah, maka ini dipastikan hukumnya menjadi hukum idgham bi gunnah. Seperti itu ayah bunda, faham? Jadi dibacanya harus panjang. Apa bedanya idgham bi gunnah sama bila gunnah? Bedanya cuma satu, yaitu dalam segi pembacaannya. Kalau idgham bi gunnah itu dibacanya harus dibaca panjang ya selama 2 harokat. Kalau idgham bila gunnah itu enggak boleh dibaca panjang ayah bunda. Sekali lagi, bedanya idgham bi gunnah sama bila gunnah adalah kalau idgham bi gunnah dibaca panjang ya bi gunnah. Kalau idgham bila gunnah itu enggak boleh dibaca panjang. Seperti itu. Ayah bunda faham? Kalau misalkan ayah bunda faham, boleh diketik angka 5 silahkan. Insyaallah mudah-mudahan ayah bunda nggak puyeng ya. Insyaallah. Ayo silahkan diketik angka 5 ayah bunda. Kalau misalkan sudah faham diketik angka 5 silahkan. Insyaallah. Banyak yang komen angka 5 berarti sudah faham ayah bunda, sudah pada faham, alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi. Kalau misalkan sudah paham, boleh diketik angka 5, kita lanjut lagi ya. Kita ambil kesimpulan dulu. Jadi, kesimpulan daripada idgham itu adalah huruf idgham itu semuanya ada 6 yang dikumpulkan pada lafaz yarmaluna, ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Nah, keterangannya adalah ketika di mana-mana kita bertemu dengan tanwin ataupun nun mati, kedepannya huruf idgham yang 6 barusan, maka itu hukumnya mutlak dihukumi idgham. Nah, idgham juga terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama ada idgham bi gunnah, yang kedua ada idgham bila gunnah. Nah, masing-masing mempunyai huruf. Yang 6 tadi dibagi 2. Yaitu yang 6 tadi dibagi 2, idgham bi gunnah mempunyai 4 huruf yaitu ya nun mim waw ya. Yang terakhir yang sisanya yaitu adalah 2 lam sama ro itu masuknya ke dalam idgham bila gunnah. Nah, bedanya kalau idgham bi gunnah dibacanya panjang, kalau idgham bila gunnah itu dibacanya pendek. Seperti apa contoh idgham bi gunnah? Nah, ini seperti ini. Ailahum, panjang dibacanya 2 harokat. Hun ma'allah, hun ma'allah. Nah, dibacanya panjang. Kalau misalkan idgham bila gunnah itu seperti contoh apa ya? Mir rabbikum. Misalkan mir rabbikum. Nah, kan asalnya min rabbikum. Dikarenakan nun mati berhadapan dengan huruf ro, dengan huruf idgham bila gunnah, maka itu enggak boleh dibaca panjang. Enggak boleh dibaca seperti ini. Mir rabbikum. Enggak boleh. Karena ro itu termasuk ke dalam huruf idgham bila gunnah. Makanya harus dibaca pendek. Seperti itu ayah bunda. Kalau idgham mimi yang mana? Idgham mimi beda halnya. Idgham mimi itu mim mati berhadapan dengan mim. Mim mati berhadapan dengan mim lagi. Sama seperti namanya. Idgham mi. Nah, kalau ini kan sebelumnya tanwin ataupun nun mati. Kalau idgham mimi, mim sama mim. Tapi syarat mim yang pertama harus sukun. Seperti itu ayah bunda. Faham? Kalau misalkan faham ayah bunda tentang idgham, boleh diketik
Faham banget, silahkan. Ayo, yang sudah faham tentang idgham, ayah bunda boleh diketik faham banget, silahkan. 1, 2, 3 di komen faham banget, silahkan. Alhamdulillah ya, ayah Adi faham banget katanya, Masya Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada siang hari ini Allah manfaatkan ya semuanya. Faham banget Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana ayah bunda, ngaji sama saya cocok atau tidak? Ya, kalau misalkan cocok, ayah bunda boleh di komen cocok lagi, silahkan. Paham banget Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Kita lanjut lagi ke ayat berikutnya ya. Ay ilahum ma'allah Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Allah Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'asun. Allah ya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah ayah bunda sudah sampai ayat 65 ya. Kita tutupkan sampai di sini dulu ayah bunda ya. Tadarusnya, kajiannya dicukupkan sampai di sini dulu. Kita lanjut berdoa bersama-sama, oke? Ayah bunda yang mempunyai hajat, yang mempunyai cita-cita, ya, yang mempunyai kemauan, boleh doa-doanya ditulis di kolom komentar semuanya ya. Yang ingin baca Al-Qur'annya lancar, yang ingin hutangnya segera terlunaskan, yang ingin beli rumah, yang ingin anak-anak cucunya soleh-solehah ya. Ayo silahkan ditulis di kolom komentar. Kita tutup dulu. Shadaqallahul azim. Ayo ayah bunda silahkan ditulis di kolom komentar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim
الكريم وعظيم سلطانك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.